Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat channel YouTube Nahdien Nusantara dimanapun berada, rahimakumullah. Perkenankanlah kami menyajikan konten sejarah. Pada kesempatan ini kami kemas dalam wisata religi, yakni di makam Kanjeng Sunan Bonang yang berada di Kabupaten Tuban. Deskripsi singkat ini kami kutip dari Departemen Kebudayaan dan Pariwisata Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala Jawa Timur yang bekerja sama dengan Yayasan Mabarot Sunan Bonang Tuban. Komplek Makam Sunan Bonang. Komplek Makam Kanjeng Sunan Bonang yang terletak di Kelurahan Kutorjo, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban, Provinsi Jawa Timur. Untuk lebih mudahnya, dari alun-alun Tuban di sebelah baratnya Masjid Agung, lalu mengarah ke sebelah barat daya sejauh tidak lebih dari 300 meter. Latar belakang sejarah. Kanjeng Sunan Bonang waktu mudanya bernama Raden Maulana Maktum Ibrahim. Beliau dilahirkan pada tahun 1465 Masehi dan wafat pada tahun 1525 Masehi. Beliau adalah putra Sunan Ampel, hasil perkawinan dengan Nyai Ageng Manila, Putri Aryo Tejo Tumenggung Majapahit yang berkuasa di Tuban. Menurut cerita, Kanjeng Sunan Bonang bersama Raden Paku atau Sunan Giri suatu hari bermaksud pergi ke Mekah untuk menunaikan ibadah haji. Namun, dalam perjalanannya mereka hanya sampai di Samudra Pasai, Pulau Sumatera. Di Pasai, mereka berjumpa dengan ayahanda Raden Paku yang bernama Maulana Ishak atau yang dikenal dengan Syekh Wali Lanang. Keduanya diajarkan ilmu agama Islam dan berbagai ilmu lainnya oleh Maulana Ishak. Setelah selesai belajar pada Maulana Ishak, kemudian Raden Paku atau Sunan Giri diberi gelar Raden Mapta dan Raden Maktum Ibrahim atau Kanjeng Sunan Bonang diberi gelar Raden Cakra Kusuma. Atas nasihat Syekh Maulana Ishak, keduanya tidak melanjutkan mereka ke Mekah. Akan tetapi beliau berdua pulang ke Jawa untuk menyebarkan agama Islam. Raden Paku menyebarkan ajaran Islam di daerah Giri, Gresik, yang akhirnya terkenal dengan sebutan atau gelar Sunan
Giri. Raden Maulana Maktum Ibrahim menyebarkan agama Islam di daerah Bonang, wilayah Lasem hingga Tuban, yang kemudian dikenal oleh masyarakat dengan sebutan atau gelar Kanjeng Sunan Bonang. Secara kebetulan, pada saat Sunan Bonang mulai aktif berdakwah menyebarkan agama Islam, pengaruh kekuasaan kerajaan Majapahit mulai runtuh, dan hal ini yang dimanfaatkan oleh Kanjeng Sunan Bonang untuk mempercepat penyebaran agama Islam dengan mendirikan pesantren-pesantren dan masjid-masjid. Selain itu, Kanjeng Sunan Bonang juga berusaha memasukkan ajaran agama Islam kepada Raden Patah, seorang putra Raja Brawijaya V dari kerajaan Majapahit. Metode dakwah beliau diantaranya dengan mengubah dan menciptakan nama-nama baru yang diambil dari nama-nama malaikat dan nama-nama para nabi. Setelah itu, beliau juga mendalami ajaran filsafat yang berkaitan dengan masalah iman, tauhid, dan makrifat. Kanjeng Sunan Bonang dikenal sebagai penulis kitab Suluk Bonang dan juga ahli sastra Jawa. Untuk menopang persebaran Islam, beliau juga membantu pembangunan Masjid Agung di Kota Bintaro, Demak. Cita-citanya ingin menjadikan Demak sebagai pusat kegiatan negara Islam. Akan tetapi, oleh adanya perubahan politik di kemudian hari, menyebabkan cita-citanya tidak terwujud. Raden Maktum Ibrahim lebih dikenal dengan nama Kanjeng Sunan Bonang karena beliau berdakwah sambil mempergunakan kesenian rakyat yang dinamakan bonang atau semacam gong kecil. Beliau membunyikan bonang di masjid yang disertai lagu bernafaskan ajaran-ajaran Islam. Bangunan makam. Kompleks makam Kanjeng Sunan Bonang dikelilingi tembok keliling dan terbagi menjadi 3 halaman yang disusun berurut ke belakang dari arah selatan menuju ke arah utara. Masing-masing halaman dibatasi pagar tembok penghubung antara halaman satu dengan halaman yang lain berupa pintu gerbang berbentuk gapura paduraksa. Di halaman dalam, banyak makam dan kerabat Sunan Bonang, dan makam Sunan Bonang ini dilindungi sebuah cungkup dengan atap sirap dan kayu jati yang berukir. Makam Sunan Bonang masih ditutupi lagi dengan kelambu, sehingga terkesan sangat keramat. Di komplek tersebut juga ada sebuah masjid yang dikenal dengan nama Masjid Astana Kanjeng Sunan Bonang. Lokasi dan keadaan lingkungan. Halaman 1. Pada halaman pertama ini terdapat 2 bangunan pendopo dan terletak bersebelahan. Bangunan pendopo itu bentuknya limasan dengan konstruksi bangunan kayu, namun tidak berdinding.
Unsur bangunan yang perlu diperhatikan di sini adalah umpak-umpaknya yang berwarna putih dan terbuat dari tulang ikan. Fungsi bangunan semacam itu selain untuk istirahat, pada waktu-waktu tertentu dipergunakan sebagai tempat selamatan. Di tempat lain seperti di kompleks makam Raja-Raja Kota Gede Yogyakarta, bangunan semacam itu disebut sebagai paseban dan dipakai oleh para peziarah mempersiapkan diri sebelum masuk ke makam utama. Sungguh tepat jika di halaman pertama ini tersedia bangunan seperti itu, sebab di sini kita dapat melepaskan lelah sejenak sambil menyeka keringat sebelum menuju makam. Halaman kedua. Untuk masuk ke halaman kedua, kita melewati sebuah gapura paduraksa yang terbuat dari bata. Jika paduraksa sebagai pintu gerbang komplek biasanya beratap sirap, maka lain halnya paduraksa ini yang kesemuanya terbuat dari batu bata. Pintunya terbuat dari kayu dan dihiasi dengan ukir-ukiran yang sangat indah. Di kanan kiri gapura terdapat lubang, sehingga dinding tembok tersebut dapat dipakai untuk jalan. Besar kemungkinannya bahwa dinding tembok gapura ini dahulu tidak berlubang. Akan tetapi, karena pertimbangan teknis, maka saat ini tembok tersebut dijebol untuk mengatasi arus pengunjung. Gapura ini mempunyai hiasan yang cukup menarik yang berbentuk geometris, motif sulur-sulur daun, dan hiasan tumpal. Pada tubuh gapura tersebut dihiasi dengan piring-piring Cina. Hiasan seperti itu menyerupai hiasan tubuh candi yang biasanya disebut dengan istilah medalion. Pada halaman ini terdapat beberapa bangunan fasilitas seperti kamar mandi, WC, serta bangunan masjid yang menurut keterangan dibangun pada tahun 1921 Masehi. Selain bangunan fasilitas, di sini juga terdapat beberapa tinggalan purbakala seperti tempayan, ioni, pipisan, dan peti batu. Benda-benda purbakala tersebut sekarang disimpan di dalam halaman kecil yang oleh penduduk setempat. Tempat tersebut disebut sebagai pendopo rantai. Halaman 3. Setelah puas menikmati keunikan yang terdapat di halaman pertama dan kedua, maka Anda dapat meneruskan perjalanan ke dalam halaman utama untuk berziarah ke makam Kanjeng Sunan Bonang. Gapura masuk menuju halaman utama berbentuk sangat indah dan kaya akan hiasan piring-piring Cina. Pada bagian belakang terdapat dinding tembok yang lazim disebut dengan bangunan kelir. Sesuai dengan konsep mitologi kuno, bangunan kelir itu berfungsi sebagai penolak bahaya. Di antara hiasan yang berupa piring Cina tersebut, beberapa di antaranya terdapat tulisan dengan huruf Arab. Tulisan-tulisan itu di antaranya ada yang berbunyi Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Setelah sampai di dalam halaman ketiga, maka nampak halaman yang penuh dengan makam-makam. Sebagian besar makam itu merupakan makam baru. Namun,
Beberapa di antaranya terdapat juga makam-makam kuno. Makam Kanjeng Sunan Bonang berada di dalam cungkup yang cukup besar dan nampak angker. Bangunan cungkup ini mempunyai pataka yang terbuat dari perunggu dengan hiasan motif tumpal. Serta dilengkapi hiasan semacam padma. Bagian puncak pataka berbentuk bulat, sedangkan bagian bawahnya berbentuk persegi. Cungkup makam berbentuk sinom dengan atap terbuat dari sirap dan dindingnya dari tembok yang diberi lubang semacam kisi-kisi. Selain mempergunakan dinding tembok, cungkup ini juga mempergunakan dinding kayu yang lazim disebut dengan nama dinding gebyok. Jirat makamnya mempunyai keunikan tersendiri, yaitu beberapa hiasannya menyerupai pola-pola perbingkaian seperti pada candi-candi Hindu. Nisanya terbuat dari batu putih dan kondisinya masih baik. Demikian deskripsi pada kesempatan ini di wisata religi makam Kanjeng Sunan Bonang yang berada di Kota Tuban. Para sahabat Nandi Nusantara dimanapun berada, rahimakumullah. Demikian konten kami yang mendeskripsikan wisata religi Kanjeng Sunan Bonang yang berada di Kota Tuban. Kami cukupkan sekian dulu. Insya Allah di episode-episode berikutnya kami akan menyajikan konten-konten wisata religi Kanjeng Sunan Bonang selanjutnya. Dan insya Allah kami pun sudah persiapkan untuk membuat konten biografi Kanjeng Sunan Bonang, biografi sosok tokoh besar yang tergabung di dalam Dewan Dakwah Wali Songo, biografinya yang cukup menarik. Untuk itu kami mohon konten kami di-subscribe, like, komen, dan di-share. Apabila dalam menyampaikan konten tersebut terdapat kekhilafan, kesalahan yang kami sengaja atau tidak kami sengaja, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan atas partisipasi panjenengan semua, kami channel YouTube Nandi Nusantara menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya. Jazakumullah ahsana jaza, jazakumullah khairan katsira. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.